Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Bagaimana kabar Pak Firman hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak Firman ya. Kali ini di hari ini kita akan adakan percakapan pra observasi ya Pak ya. Ya, sebelum masuk ke kelas kita adakan percakapan pra observasi dulu. Percakapan pra observasi ini tujuannya itu untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, tujuan dilakukan supervisi ini Pak itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Firman lakukan di dalam kelas. Kita hari ini akan melakukan pra observasi dulu sehingga sebagai persiapan awal Pak Firman nanti Bapak lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih lebih siap, lebih percaya diri di dalam kelas. Begitu ya Pak ya. Nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Firman berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ini apa ya Pak? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu yang pertama, peserta didik mampu membuat teks persuasi jenis iklan dari yang mereka pelajari, baik itu sumbernya dari buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat video iklan dan poster yang berkaitan dengan teks persuasi. Kemudian yang ketiga, kekreatifan anak dalam menyajikan video ataupun poster tersebut. Berarti ada 3 ya Pak ya pengembangannya yang akan Pak Firman lakukan. Area pengembangannya yang ingin dicapai ini apa ya Pak? Baik, untuk pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap poster dari media digital dan video yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu kekreatifan anak. Bagus sekali Pak Firman. Kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin dicapai atau diterapkan mungkin bisa melalui strategi atau model pembelajaran Pak Firman apa? Baik, untuk strategi yang saya gunakan itu menggunakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswaku yang diintegrasikan dengan sosial maupun emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok dengan kemampuan maupun keterampilan dan keaktifan siswa. Bagus Pak Firman. Kira-kira model pembelajarannya apa? Model pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan basis masalah atau PPL. Oh, PPL nih Pak Firman. Medianya apa Pak? Media yang saya gunakan pastinya buku paket bahasa Indonesia, Ya. kemudian laptop, proyektor, PowerPoint, dan LKPD. Itu kira-kira kapan Pak Firman akan melaksanakan? Jadwal mengajarnya itu hari Kamis itu di kelas 11 TPK 1 di jam kedua sampai jam keempat. Oke. Nanti berarti hari Kamis saya akan masuk di kelasnya Pak Firman. Saya akan supervisi kelas dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak Firman ya. Dan nanti setelah Pak Firman setelah kegiatan observasi nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi nanti Pak Firman yang akan didampingi juga oleh pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa manfaat yang didapatkan percakapan kita kali ini Pak Firman? Dari percakapan saya dengan Bu Nima kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang kedepannya itu supaya menjadi lebih baik, baik dari media, model maupun strategi pembelajaran. Ya, baik Pak Firman, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi di observasi ya Pak ya. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 bisa disiapkan terlebih dahulu. Silakan. Selamat pagi kelas 11 TWK 1. Benar apa ya? Baik. Sehat semua? Semangat pagi? Kalau semangat pagi itu jawabnya pagi luar biasa. Ya, tolong ya. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Halo. Kemarin pertemuan kemarin Pak Firman sudah menjelaskan, kalian juga sudah mengetahui mengenai persuasi, kemudian ciri-ciri persuasi dan jenis-jenis persuasi. Persuasi itu apa? Persuasinya ada berapa? Ada 1. Pengertian poster. Poster itu adalah suatu pengumuman ataupun iklan dalam bentuk gambar. Dari mengenai poster, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sekarang kalau sudah mengetahui kelompoknya, bisa duduk dengan satu kelompok. Beras analog adalah beras pengganti yang terbuat dari bahan non-padi. Beras jagung melancarkan pencernaan, mengatasi kembung. Ya Pak, membuatnya itu seperti membuat nasi goreng biasa. Devi, Bagaimana proses pembuatan beras analog? Pembuatan beras analog menggunakan proses menyebarkan komponen satu ke dalam komponen. sambil mengamati kalian menjawab pertanyaan dari 5 pertanyaan yang sudah Bapak siapkan. Analisa dari hasil gambaran kelompok lain. Tadi Pak Firman jelaskan yang kalian dapatkan itu persuasi iklan itu bisa berbentuk apa? Baliho, terus spanduk, sudah. Baik, untuk pertemuan minggu depan di materi yang berbeda. Jadi pertemuan hari ini sudah cukup membahas mengenai persuasi iklan dengan bentuk poster. Cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nikmah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Pekalongan. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Firman selaku yang sudah diobservasi supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Karyono selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 8 Kota Pekalongan. Selamat pagi Bapak Karyono, Pak Firman. Ya. Pak Karyono, saya izin akan bertanya kepada Pak Firman terkait dengan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Pak Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Firman hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Alhamdulillah. Pak Firman, ini saya akan bertanya, ini kan sudah pasca observasi ya Pak ya, sudah kemarin sudah pra observasi, terus Pak Firman sudah di kelas itu sudah observasi. Nah ini terkait dengan pasca observasi. Di pasca observasi ini saya akan bertanya atau memberikan pertanyaan kepada Pak Firman berkaitan dengan jalannya observasi yang sudah Pak Firman lalui di kelas. Ini tujuannya untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Firman lakukan di dalam kelas. Ngeten nggih Pak nggih? Pak Firman, pertama-tama saya akan bertanya kepada Pak Firman terlebih dahulu, perasaan Pak Firman setelah sudah melakukan observasi di kelas bagaimana Pak Firman? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ketika saya memasuki kelas itu ada perasaan canggung, dan itu waktu di awal-awal mengajar kelas tersebut. Di kelas tersebut. Berarti pertama Pak Firman mungkin ada perasaan canggung, tegang, tapi sudah berjalan dengan lancar ya Pak Firman ya. Oh iya. Alhamdulillah Pak Firman. Ini tolong diceritakan kembali Pak Firman terkait dengan area pengembangan yang Pak Firman lakukan kemarin saat di kelas, itu seperti apa Pak Firman? Mungkin pengembangannya itu dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu siswa menguraikan hasil telaah terhadap poster yang telah dibuat, yaitu dengan menggambar. Kemudian kalau keterampilannya itu kekreatifan dalam menyajikan poster tersebut. Gitu. Berarti area pengembangan yang digunakan Pak Firman itu dari pengetahuan dan keterampilan ya Pak Firman ya. Nah kira-kira sudah berhasil atau belumkah Pak Firman lakukan di dalam kelas itu? Menurut saya itu ketika saya memasuki kelas alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Nah kekurangannya itu atau hambatan yang dialami oleh Pak Firman kira-kira apa Pak Firman? Kekurangannya yang sering terjadi itu pasti dialami dengan guru yang lain. Itu ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Kemudian ketika saya menugasi mereka dengan membagi kelompok, itu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya mereka. Berarti ada siswa yang kurang aktif atau beberapa siswa ya mungkin ya Pak ya kurang aktif dalam kelompok. Lah kira-kira itu terjadi kenapa Pak Firman? Mungkin dalam pembagian kelompok karena di dalam kelas tersebut itu jumlah siswanya itu banyak. Jadi saya juga akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat mereka. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya mereka. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian auditori maupun kinestetik. Jadi kan ketika saya memberi tugas seperti menggambar, itu tidak semua siswa di dalam kelas tersebut ada yang 100% menyukai, pasti ada yang tidak suka. Makanya saya menggunakan 3 gaya belajar tersebut sehingga anak akan merasa lebih nyaman seperti itu. Oh iya, baik sekali, betul sekali Pak Firman.
Jadi Pak Firman akan menggunakan gaya belajar sesuai dengan minat anak ya Pak Firman ya. Anak yang suka auditori, visual, kinestetik, itu ya Pak Firman ya. Betul sekali Pak Firman. Nah, dan Pak Firman akan lakukan di dalam kelas atau terrealisasi dengan baik di dalam kelas. Kira-kira kapan Pak Firman? Nanti akan saya lakukan sesuai dengan jadwal kelas tersebut itu di hari Kamis, mungkin minggu depan itu di kelas 11 TPK 1 jam 2 dan sampai jam 4. Berarti nanti minggu depan saya tunggu kabarnya. Minggu depan hari Kamis pada jam ke berapa tadi Pak? Jam kedua sampai jam 4 itu Pak Firman sudah menggunakan yang Pak Firman baru sampaikan. Baik, untuk selanjutnya umpan balik akan diberikan oleh Bapak Karyono selaku pengajar praktik guru penggerak angkatan 8 dari Kota Pekalongan. Monggo Pak Karyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengapresiasi, terima kasih pada Bu Nikmat yang sudah bersungguh-sungguh niatnya yang luar biasa untuk praktek melaksanakan coaching dalam supervisi akademik. Dari pengamatan yang saya lihat, Bu Nikma ini sudah menyampaikan atau melakukan proses coach dengan alur tinta. Apa yang harus ada di alur tinta seperti menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, kemudian bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab nanti setelah proses supervisi selesai. Ini saya lihat sudah dilakukan semuanya. Jadi alurnya itu sudah sesuai dengan yang ada di modul dan sudah dipelajari. Semoga apa yang disampaikan Bu Nikmat ini semakin lama nanti semakin lihai dalam melakukan coach, karena coach itu kan tidak serta-merta berjalan lancar karena harus melakukan latihan yang terus-menerus. Sebagai langkah awal, sebagai proses pelatihan, saya kira sudah cukup baik untuk persiapan nanti di PI 5, karena nanti di PI 5 Bu Nikmat akan melakukan proses coach dari pra observasi, kemudian melakukan observasi dan pasca observasi secara lebih baik lagi, karena ini merupakan latihan dulu di modul 2.3. Nanti di PI 5-nya harus melakukan yang lebih baik dari sekarang. Sebagai proses latihan saya kira sudah luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan dan dilaksanakan oleh Bu Nikmat. Mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih. Terus semangat belajar untuk meningkatkan kompetensi diri dan menggerakkan bagi guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karyono. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Ucapan terima kasih banyak kepada Pak Karyono, Pak Firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.